Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan berbiji atau spermatofita ya. Dari kata sperm itu artinya biji. Sperma itu biji, pita itu tumbuhan. Jadi spermatofita adalah tumbuhan berbiji. Adapun yang kita pelajari, yang pertama yaitu tentang ciri-cirinya, kemudian yang kedua tentang struktur tubuhnya, kemudian yang ketiga klasifikasi, dan yang keempat adalah reproduksi. Ini rangkaian dari kingdom plantae, dan nanti di akhir kita akan belajar tentang peranan atau manfaat kingdom plantae bagi kehidupan manusia. Oke, baik, mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kamu lihat di sini ada gambar tumbuhan dengan ada biji-bijinya, ini kita kelihatan ya. Jadi tumbuhan berbiji berarti tumbuhan yang memiliki biji. Gampang ya, itu katanya guru bahasa Indonesia begitu. Oke. Kita pelajari yang pertama ciri-cirinya. Oke. Ini juga sudah ada gambar, ini adalah kacang tanah ya. Contohnya kacang tanah. Jadi ciri tumbuhan berbiji yang satu yaitu menghasilkan biji, sebagaimana namanya ya, sebagai alat perkembangan. Jadi bijinya itu sebetulnya adalah alat perkembangan. Kalau ayam itu mungkin telurnya, sudah. Yang bagian B termasuk golongan Cormopita berbiji. Mungkin kita sudah pernah belajar sebelumnya. Tumbuhan juga akan ada namanya tumbuhan Talupita dan ada Cormopita. Ini tumbuhan Cormopita tapi berbiji. Tumbuhan yang bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Jadi batangnya jelas, akarnya jelas, daunnya jelas, dan pada organ-organ tersebut sudah dilengkapi dengan sistem transportasi, ada xilem dan floem. Kemudian yang ketiga, mempunyai alat kelamin yang jelas dan menghasilkan embrio. Nah, alat kelaminnya di mana? Di bunga. Jadi ada bagian putih sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Cara hidupnya fotoautotrof. Foto cahaya, auto sendiri, trof makanan. Artinya membuat makanan sendiri dengan energi yang berasal dari cahaya. Bisa cahaya dari matahari. Kalau untuk teknologi yang terkini kadang sudah pakai lampu LED, ya, lampu LED. Dengan warna tertentu yang sudah diteliti bahwa panjang gelombang tertentu itu berguna untuk fotosintesis. Itu biasa di negeri-negeri yang jarang terkena cahaya matahari, maka dia menggunakan lampu LED sebagai sumber energinya. Itu hebatnya manusia ya, tentu dia diberi petunjuk sama Allah ya. Yang berikutnya mempunyai berkas pembuluh, sebagaimana saya terangkan tadi ya, jadi ada xilem floem. Habitatnya, ini ada yang di darat, ada juga beberapa yang mengapung di air, bahkan mungkin ada yang di dalam air atau di air ya. Ada nggak kira-kira ya? Teratai itu ya di air ya. Jadi akarnya di dasar air, kemudian dia menyembur ke permukaan daun dan bunganya. Oke, ini ciri-ciri dari tumbuhan berbiji. Berikutnya itu struktur tubuh tumbuhan berbiji, sebagaimana tadi disampaikan bahwa tumbuhan berbiji disebut juga tumbuhan Cormopita, maka dia sudah punya akar, batang, daun, bahkan ada tambahan yaitu bunga, buah, biji itu ya. Oke, akarnya ada yang akar serabut, ada akar tunggang, kemudian batangnya tegak, ada juga yang condong, ada yang berbaring atau merayap. Daunnya memiliki tulang daun bermacam-macam ya, dengan bentuk dan ukuran bervariasi. Nah, ini nanti ada di klasifikasinya ya. Kemudian berikutnya yaitu klasifikasi tumbuhan berbiji. Nah, ini gambarnya sangat jelas sekali ya. Jadi ini adalah organ penghasil biji nanti di sini dari bunganya ini ya. Cuma sebutan bunga itu dimiliki oleh Angiospermae. Sementara ini sering disebut sebagai runjung ya, atau strobilus pada Gymnospermae. Nah, untuk mengingat-ingat mingkem kan, Gymnospermae itu justru tumbuhan berbiji terbuka. Mingkem tertutup ke mingkem itu, tapi justru ini adalah tumbuhan berbiji terbuka. Tapi kalau angio terbuka, ini adalah tumbuhan berbiji tertutup. Kebalikannya, ini hanya strategi untuk mengingat saja ya.
Sungguh indah ciptaan Allah, luar biasa ya. Oke, selanjutnya yaitu kita bahas yang gimnospermae. Gim tertutup, terbuka gitu ya. Tumbuhan berbiji terbuka. Kenapa disebut tumbuhan berbiji terbuka? Dikarenakan bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Jadi alis hanya nempel saja di sayap. Ini jadi kalau kita lihat di sini ya, ini semacam sisik-sisik ini ya. Nah ini bisa dilepas satu-satu. Ini kumpulan dari beberapa bunga, tanda kutip ya, tanda kutip bunga. Nah ini ngumpul jadi satu disebut dengan strobilus. Tersusun dalam strobilus. Nah, untuk mengingatnya, ingat stroberi. Itu kumpul-kumpulan dari beberapa buah yang jadi satu, namanya buah majemuk ya. Nah, disebut dengan kalau ini mirip ya, untuk mengingatnya ya, strobilus. Ingat stroberi ya, strobilus. Kemudian tumbuhan gimnosperma ya, atau tumbuhan berbiji terbuka ini dibagi menjadi beberapa, ada yang mengatakan divisi atau kelas ini ya. Yang pertama yaitu Cicadiae, kemudian Ginkonae, kemudian Genetinae, Coniferinae. Aduh, jenengnya kok angel-angel ya. Sikas, dari kata Cicadiae dari kata sikas, Ginkoinae dari kata ginkgo biloba ya. Genetinae ya. Genentum, genemon, nah ini ya. Bahasanya bahasa Latin ya, mau nggak mau kita harus. Nah, memang yang pertama pengucapannya agak susah, tapi lama-lama kalau sering kita dengar, kita ikuti, kita lafadzkan ya mungkin bisa ya. Conifer, Pak kok susah bacanya ini. Coniferinae, dari conifer. Apaan itu? Oke, kita pelajari satu persatu ya. Nah ini sikas rumpi atau orang Indonesia nyebutnya pakis haji karena di ujung dari tanaman ini kadang-kadang membentuk seperti kupluknya Pak Haji itu ya, sehingga diberi nama pakis haji atau sikas rumpi. Divisinya Cicadinae ya. Tubuhnya menyerupai pohon kelapa. Ini mirip sekali dengan pohon kelapa, tapi buahnya tidak seperti pohon kelapa ya. Batangnya berbentuk tiang dan jarang bercabang. Bukan jarang lagi kayaknya, saya nggak pernah ketemu yang bercabang ya. Daunnya tersusun dalam roset batang, nanti berkeliling gini ya, berkeliling, memeluk batang. Berbentuk majemuk menyirip. Ini, majemuk menyirip, jadi daun biasanya kan kalau gini aja tunggal, tapi terdiri dari banyak daun yang menjadi satu, namanya majemuk. Menyirip seperti sisir ya, seperti sisir atau seperti ikan gitu ya. Tulangnya ikan itu menyirip, dan daun muda menggolong, mirip dengan tumbuhan paku ya, kita ingat tumbuhan sebelumnya ya. Nah seperti tumbuhan paku. Kemudian sporofilnya tersusun dalam strobilus jantan dan betina. Masih ingat sporofil ya? Sporo itu spora, fil itu daun, artinya daun penghasil spora. Katanya tumbuhan biji kok spora. Ini sebutan untuk ini apa namanya, semacam serbuk sarinya ya, semacam serbuk sari. Nah ini jadi di situ ada daun yang berfungsi untuk menghasilkan alat kelamin. Nah, disebut dengan ada strobilus jantan dan strobilus betina. Ini untuk Cicadinae atau kelompoknya sikas rumpi atau pakis haji. Yang kedua yaitu kelompoknya Ginkoinae atau ini contohnya ginkgo biloba ya. Ginkgo biloba ini biasanya digunakan untuk apa ya? Itu loh yang meningkatkan kecerdasan gitu ya, mengandung ginkgo biloba. Tinggi pohon mencapai 30 meter, tapi ini jarang sekali kita jumpai ya. Kamu lihat daunnya nih. Saya sekilas mirip ya, strukturnya mirip dengan daunnya suplir ini ya, tapi agak ada belahnya ini. Berumah dua dan termasuk pohon meranggas. Apa meranggas? Masih ingat? Meranggas itu biasanya di musim kemarau dia menggugurkan daun. Daun lebar dan berbentuk kipas. Kipas ya? Oh iya kipas gini, maksudnya kipas ya, tradisional ya. Dengan tulang daun mirip rusuk yang menonjol. Tulang daunnya beda dengan tumbuhan biji yang kita lihat sehari-hari ya. Kemudian rangkaian sporofil terdapat pada tunas pendek dalam ketiak daun. Mana ya bentuknya ya? Kadang seperti gini ya. Jadi ini di sela-sela daun misalnya kamu lihat, mirip dengan manggarnya kelapa ya, keluar. Di diskusi nanti tak tunjukkan ya. Atau mungkin kita bisa browsing nanti. Oke, ini kelompoknya ginkgo yang kedua. Yang berikutnya adalah Genetinae ya. Ini yang
Kalau hari raya sering jadi suguhan ini. Ini kelompoknya apa namanya? Apa ya, kalau bahasa Indonesia apa ya namanya ya? Genitenai itu melinjo atau belinjo. Nah, ini masih ada kulitnya ya. Ada kulitnya. Setelah itu dalamnya ada bijinya, tapi dia dikatakan sebagai tumbuhan berbiji terbuka. Mungkin pada saat proses pembentukannya ya, bijinya tidak dilindungi daun buah. Daunnya bisa digunakan untuk sayur, nggak salah. Daun so, untuk jangan asam enak ini ya. Berumah dua, berarti ada pohon jantan, pohon betina ya. Ada yang memiliki percabangan banyak dan ada yang tidak bercabang. Kemudian pertulangan daunnya menyirip, seperti apa ya, daun serikaya, seperti juga daun mangga gitu ya. Bunga tersusun berkarang, keleleng gini ya, berkarang. Kemudian mempunyai perhiasan pada strobilus. Jadi ini ngelompok ini, jadi ngelompok seperti apa ya, bunga-bunga banyak jadi satu, strobilus. Ini tumbuhan berbiji terbuka. Gim mana terbuka, untuk mengingat ya. Berikutnya adalah coniferae, dari kata conifer atau conus. Jadi conifer ini biasanya dia punya strobilus bentuknya seperti konus, kayak cum-cumnya apa namanya, es puter atau cum-cumnya es krim gitu ya. Itu konus itu. Konus itu kayak segitiga gitu ya. Batangnya besar berkayu, daun berbentuk jarum, nah, ini biasanya cemara ya. Wis kelompoknya cemara lah. Ada yang berumah satu dan ada yang berumah dua. Berumah satu artinya dalam satu tanaman ada runjung betina atau strobilus jantan, ada betina jadi satu pohon. Ada yang berumah dua, arti ada yang pohon jantan sendiri, ada pohon betina sendiri. Kemudian strobilus betinanya lebih besar. Nah, ini yang kalau kita lagi ke gunung, ini kebetulan Pak Guru kan hobi juga ke gunung. Ya itu lihat biasanya di daerah-daerah macet atau mana ya, di Malang dulu di daerah Karangkate, saya di hutan-hutan cemara itu atau hutan pinus itu, nah, kita lihat itu ada satu biasanya, ada strobilus yang jatuh itu, ada yang ukurannya agak besar dan yang kecil. Yang besar itu biasanya yang betina ya, yang agak kecil yang jantan. Ternyata tumbuhan pun ada jantan betina ya, kayak manusia. Strobilus terletak di ketiak daun. Ketiak daun, misalnya ini adalah daun. Ketiak bukan yang sininya ya, tapi yang sini. Ini batang gitu. Di batang ini ketiaknya di sini. Terdapat pada ketiak daun. Strobilus terletak di ketiak daun atau di ujung batang. Atau juga kadang-kadang ada di ujung. Berupa kerucut. Nah, sebagaimana namanya ya, coniferae dari kata conus. Memiliki ciri khas selalu hijau, evergreen. Kecuali kalau kebakaran, atau bilang tidak. Jadi pada musim penghujan maupun musim kemarau dia daunnya tetap hijau. Masih disebut dengan evergreen, gitu ya. Contohnya ini ada Pedocarpus imbricatus. Saya jarang lihat yang ini ya. Iya mirip cemara ini ya, ini cemara udang atau cemara apa itu. Ada banyak macamnya ya. Ada pinus juga. Oke, itu tadi 4 macam dari klasifikasi dari gimnosperma terbuka. Oke, demikian tadi penjelasan Pak Gugo ya tentang kingdom lantai, tepatnya yaitu tentang tumbuhan berbiji. Kurang lebihnya Pak Gugo minta maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.